Syaitan itu memang kalau mau ngeganggu kita luar biasa, terutama terkait dengan urusan ibadah. Kenapa dia datangkan was-was untuk kita itu maju mundur di dalam mengerjakannya. Jadi penyakit was-was ini dari syaitan yang memang betul-betul harus lenyap dari kita. Salah satu amalan, kita bicara jangan ke perbuatan yang tindakan dulu, amalan dulu nih, yang bisa ngurangin kamu dari was-was. Itu apa? Perbanyak membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu kalau mau sholat, mau takbir, sebelum takbiratul ihram baca surat itu. Begitu min syarril waswasil khannas, tepok paha kirinya 3 kali. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ya, itu memang ada setan khusus ngegoda kita di waktu sholat, dan ada setan khusus ngegoda kita di waktu wudu. Kalau wudu, sebelum kamu mau ke toilet, mau ke kamar mandi itu, kamu baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun 3 kali. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Itu doa sebelum wudu. Doa sebelum wudu. Nah, begitu. Waktu istinja kah, apakah itu dibaca ulang-ulang di hati? Karena di toilet kan nggak boleh baca doa ya. Diulang-ulang di hati, dihafalin. Nah, setiap kali waswas itu datang, tepis dan lawan, bukan diikuti. Jadi kalau pikirannya gini, ini sah apa enggak? Sah. Nggak boleh mikirnya enggak. Karena saya di sini juga tidak bisa menganalisa sahnya kamu atau tidak. Karena kan pertanyaannya sudah sejauh mana belajar hukum fikihnya, misalnya kan gitu. Nah, untuk menanggulangi waswasnya aja kita bisa tuntaskan di sini. Jadi kalau ketemu benturan ini sah atau tidak? Sah. Bilangnya sah dulu. Oke, sah. Selesai wudhu, pokoknya kamu pasang alarm nih. Kalau biasanya makan waktu 30 menit, kecilkan angka itu menjadi 15 menit. Kamu harus bikin terapi sendiri, self terapi buat diri. Jadi dari awal masuk toilet, masuk kamar mandi ya, mau istinja, mau apa, insya Allah 15 menit itu waktu yang sangat cukup untuk kita siap-siap berwudu. 15 menit itu cukup banget, karena 10 menit aja harusnya cukup. Nah ini anggaplah 15 menit gitu ya. Sah, wudu sah, itu doanya tapi dibaca. Itu doa dibaca. Pada saat mau sholat gitu, takbiratul ihram diulang-ulang. Sebelum takbiratul ihram nggak ada yang perlu diulang. Karena sebetulnya sholat itu tidak sesulit itu. Jadi yang menciptakan kesulitan itu kan pikiran kita dari bisikan syaitan. Ini yang harus kita lawan. Itu yang harus dilawan. Perbanyak baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati. Tiap kali waswas itu datang, baca surat itu. Dengan diulang-ulang, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Kalau kita istinja itu kan diingatkan untuk menuntaskan tetesan air seni kita setuntas-tuntasnya. Gitu ya, tetesan terakhir tuh harus memastikan dia habis. Sebenarnya ini lebih PR menjadi laki-laki. Walaupun perempuan juga punya kutrah tetesan terakhir, gitu ya. Ada namanya itu disebut istibro. Istibro itu adalah perbuatannya. Jadi perbuatannya apa? Istibro itu artinya apa? Berdehem. Menuntaskan tetesan terakhir itu penting karena kebanyakan orang itu mendapat siksa di alam kubur karena tidak berdehem saat istinja. Nah, itu tuh kadang-kadang perasaan-perasaan waswas juga suka datang dari situ tuh. Dari situ. Berdehem. Perempuan itu nggak usah rumit, karena perempuan nggak kayak laki-laki. Jadi perempuan gini, berdehem 1 kali aja tuh, kamu sebetulnya sudah harus tahu itu ada atau enggak tetesannya. Jadi beda sama laki-laki. Mungkin kalau laki-laki butuh berdehem beberapa kali, tapi kalau perempuan enggak. Nah, kalau kamu tipikal yang biasanya berdehem 1 kali udah keluar, ini enggak, berarti di situ tuh boleh nggak saya mau jaga-jaga? Oh boleh. Guru saya salah satunya juga pernah ngajarin,
Kalau kita biasanya berdehem 1 kali tapi nggak tuntas nih keluarnya, terus diganti dengan apa? Kamu berdiri, jalan sedikit aja di kamar mandi, duduk lagi. Nih kalau kamu duduk lagi nih, keluar. Jadi benar-benar memastikan itu tuntas, tidak ada tetesan air seni itu di akhir gitu, nggak ada, bersih, betul-betul bersih. Nah itu diajarkan juga diri kita sekarang dan juga anak-anak kita, karena anak-anak kita belum tentu paham tentang ini. Yang laki apalagi itu penting banget. Nah biasanya penyakit kelamin itu disebabkan dari bakteri ini, ya. Mungkin kalau ada dokter di sini, mungkin dokter lebih paham ya. Tapi biasanya penyakit kelamin disebabkan oleh bakteri ini. Yang laki-lakinya begitu, yang perempuannya juga begitu. La yastabri'u minal baul, karena dia tidak berdehem saat dia buang air kecil. Nah itu diperhatiin. Itu semua bisa ditanggulangi dengan doa-doa tadi. Nah, insya Allah minta sama Allah SWT petunjuk biar dijauhin diri ibu, insya Allah, terutama dari waswas itu. Paling ampuhnya mencegah waswas melawan. Emang harus dilawan. Jadi bikin self terapi, masuk kamar mandi, pasang alarm. Itu kalau alarmnya udah bunyi, ya udah kamu harus kejar gimana caranya alarm belum bunyi kamu udah keluar. Lawan. Karena itu kalau diikutin sampai tua kamu akan sangat-sangat tersiksa.